Di video kali ini kita akan bahas mengapa harus ada keseimbangan antara manajemen dan eksekusi atau para pegawai. Saya nyebutnya itu parity zone, yaitu zona keseimbangan di mana ada keseimbangan antara protection sama production. Protection dan production sebenarnya umum yang dilakukan oleh semua usaha atau semua perusahaan yang menjalankan suatu bidang usaha tertentu. Baik mungkin yang usaha menengah kecil atau mungkin yang sudah besar, CV, PT, atau bahkan perusahaan yang BUMN sendiri. Ada dua keseimbangan yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yaitu diantaranya protection, kemudian yang kedua production. Apakah masing-masing komponen keseimbangan ini, protection dan production? Protection adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ada SOP, ada izin usaha, ada employee training, kewajiban employee training, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pengusaha terhadap employee, atau apa yang harus dilakukan oleh employee terhadap perusahaan. Nah, ini harus ada peraturannya sendiri. Protection ada garis-garis batas yang jelas. Kemudian apa itu production? Production sendiri adalah jenis usaha yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Mungkin usaha kuliner, atau mungkin usaha jasa penerbangan, jasa pelayaran, dan sebagainya. Inilah kemudian production ini yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, sehingga konsumen tertarik menggunakan jasa yang ditawarkan. Dan ini harus ada keseimbangan antara protection dan production. Disebutnya adalah parity zone. Kalau teman-teman lihat ada garis tengah di antara kotak itu kita sebut dengan parity zone. Jadi kalau ke atas itu, kalau teman-teman atau perusahaan lebih condong ke protection only tanpa memikirkan production, maka akan terjadi bankruptcy, akan bangkrut di perusahaan. Jadi bikin peraturan terus tapi nggak pernah jualan, ibaratnya gitu. Bikin usaha tapi nggak pernah jualan, atau usaha terus, layanannya diberikan tapi SOP-nya nggak dibuat, sehingga suatu saat kecelakaan akan terjadi. Jadi untung aja tapi nggak pernah dibuat perundang-undangannya atau SOP yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, di parity zone ini, jika kita mulai misalkan dimulai dengan protection, maka mungkin dia akan melewati batas keseimbangan yang lebih, protectionnya ketinggalan. Kemudian diluruskan lagi protectionnya, kemudian usahanya dilanjutkan lagi, sehingga antara protection dan production terjadi keseimbangan, di mana perusahaan itu harus membuat protectionnya sendiri, peraturan perundang-undangan yang berlaku di perusahaan tersebut, SOP dan sebagainya, dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut tetap diminati oleh masyarakat. Itu yang kemudian harus dibuat keseimbangan di garis tengah di parity zone tersebut. Dan inilah yang kemudian untuk menyeimbangkan Swiss cheese model, supaya di barrier itu tidak mencapai ke active failure, dan harus di wilayah di layer pertama harus dibikin barrier tersendiri sehingga tidak merembet ke lubang-lubang yang lain. Demikian tentang parity zone antara protection dan production, antara bankruptcy dan katastrofe.